Ya, halo semua, halo teman-teman. Siang ini saya lagi santai-santai sambil menikmati kopi. Ya, walaupun gelasnya ada tulisan Milo, tapi isinya kopi ya. Mumpung lagi santai, saya ingin membahas sedikit tentang yang viral baru-baru ini, yaitu tentang rumah makan Padang yang diberi lisensi IKM, itu Ikatan Keluarga Minang. Jadi yang ingin saya ceritakan ini adalah sama dengan penilaian orang-orang di Twitter yang menyerukan boikot rumah makan Padang. Kenapa sebenarnya saya bukan setuju soal memboikotnya gitu ya. Tapi saya setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dengan adanya lisensi IKM ini, saya setuju bahwa ini adalah sebuah bentuk diskriminasi gitu. Nah, jadi saya ingin menceritakan mengapa saya juga ikut mengatakan bahwa dengan adanya lisensi tersebut adalah sebagai atau sesuatu yang berbentuk diskriminasi. Ya, saya perlu jelaskan lebih dahulu bahwa saya bukan orang Padang, tetapi saya penikmat rumah makan Padang karena yang jelas harganya murah, rasanya enak, dan saya pernah juga tinggal di Kota Padang kurang lebih 2 tahun. Jadi pandangan saya ini adalah bisa dikatakan adalah pandangan awam, bukan pandangan awannya, pandangan awam, dan juga apa ya? Ya sebagai pandangan aja kita kita se-Indonesia gitu ya, karena kita harus saling mendukung, kita harus saling menghargai suku satu sama lain, dan ya bagaimana untuk menjunjung persatuan begitu ya. Karena kita kan ada banyak suku, ada banyak kuliner makanan di Indonesia ini begitu. Nah, langsung aja, uh, saya khawatir sebenarnya, saya sangat khawatir bahwa dengan pemberian lisensi ini untuk rumah-rumah makan Padang gitu ya, ini akan menimbulkan diskriminasi dalam bentuk yang lain. Nah, jadi awal ceritanya, kalau tidak salah ya, yang saya baca dari berita, kenapa sampai ada gagasan lisensi ini kan, kalau tidak salah itu dari berita yang saya baca itu berawal dari Banten. Di Banten ada rumah makan Padang, tetapi katanya harganya terlalu murah dan pemiliknya bukan orang Minang, begitu ceritanya. Jadi tujuannya digunakan lisensi ini sebenarnya tujuannya baik gitu, yang saya baca ya, untuk menjaga cita rasa katanya. Dan karena penyebabnya kenapa sampai diadakan lisensi ini gitu ya, saya merasa ini adalah ya bentuk diskriminasi gitu. Karena seperti yang di Banten dikatakan, karena pemiliknya bukan orang Minang begitu. Ya, saya tidak ada masalah dengan suku ini ya. Saya tidak ada masalah dengan suku Minang, dengan suku apapun gitu. Dan orang Batak pun, saya adalah orang Batak, saya sukunya Batak Toba. Saya nggak ada masalah juga gitu kan. Mau orang Minang melakukan apapun dengan khasnya, dengan kuliner mereka, ya terserah gitu kan. Tetapi yang menjadi dampaknya ini menurutku, kalau ini tetap dilanjutkan, dampaknya ini pasti akan ada ke depan gitu. Misalnya gini lah, misalnya kayak yang di Banten itulah, kan bisa kita katakan bahwa pasti di sana ada orang Padang gitu ya, ada orang Padang, ada juga mungkin yang
Ya pasti ada di sana juga orang Padang yang jualan rumah makan Padang gitu. Nah, katakanlah ada di sana orang Banten yang membuka rumah makan Padang gitu kan. Lalu karena mereka bukan berasal dari Padang ataupun bukan dari suku Minang, otomatis mereka kan jadi kena gitu kan, kena gara-gara lisensi ini gitu. Kan bisa aja mereka jadinya berpikir begini, mereka demo ke pemerintah setempat, pemerintah daerah, bisa aja mereka menyerukan begini, Banten ini kan tanah leluhur kita, kata orang Banten misalnya begitu, tanah Banten ini kan tanah leluhur kita, jadi ya kita berhak dengan apa yang ada di Banten ini, kira-kira begitu, kita berhak gitu kan. Lalu mereka menyerukan seperti ini misalnya, kalau memang orang Padang tidak membolehkan kita untuk jualan rumah makan Padang karena kita bukan berasal dari Padang, ya udah kami tidak mau tahu ya. Semua rumah makan Padang di Banten ini harus ditutup. Mau dia nggak pakai logo, mau dia menggunakan lisensi, kami maunya ditutup gitu. Biar impas gitu kan, biar nggak ada yang rugi, biar nggak ada yang untung juga gitu kan. Akhirnya kan kerugian juga sebenarnya yang datang kan. Nah, bisa aja kan ini jadinya kalau itu terjadi gitu, ya ini akan menjadi apa ya, bisa jadi pecah gitu, perpecahan antar suku gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang saya khawatirkan. Misalnya saya tarik ke diri saya sendiri lah, kampung saya di Tapanuli Utara di Tarutung. Di Tarutung itu teman-teman, udah adanya ini rumah makan Padang, dan saya nggak tahu ya itu yang punya rumah makan tersebut orang Padang atau tidak. Misalnya kita anggaplah itu orang Batak gitu kan. Lalu mereka kena lah atau ditutup lah rumah makannya gara-gara mereka bukan berasal dari suku Minang begitu. Kan bisa aja kami orang Batak yang di Tarutung karena kami itu tanah leluhur kami kan. Kan bisa aja kami bilang begini. Menuntut ke bupati, misalnya ke Bupati Tapanuli Utara, kami bilang begini. Kalau memang kami nggak bisa jualan rumah makan Padang di tanah leluhur kami karena kami bukan berasal dari suku Minang, ya udah kami nggak mau tahu, semua rumah makan Padang yang ada di Tapanuli Utara harus ditutup. Terus dampaknya kan bisa lebih melebar lagi, misalnya bisa begini, kami nggak mau tahu ya orang Padang juga harus diusir dari tanah Batak gitu, bisa aja kan apa namanya eh, pikiran-pikiran seperti itu yang datang jadinya karena sudah ada kebencian gitu, sudah ada apa namanya ya, ya sudah ada semacam perbedaan yang tidak mengenakan gitu. Masa karena kita bukan orang Minang terus kita nggak boleh gitu, kita nggak boleh untuk buka rumah makan Padang. Nah, itu sebenarnya yang saya khawatirkan terjadi ke depan kalau IKM tetap memaksakan setiap rumah makan itu ada lisensinya begitu ya. Lalu yang menjadi gambaran gitu ya, maksudnya sesuatu yang positif untuk ke depan gitu kan. Uh, karena saya perantau gitu ya, karena saya perantau di ini bukan berbicara tentang agama gitu ya, tapi memang misalnya di ajaran agama kami Kristen gitu ya, kalau kami pergi ke sebuah kota, kami memang selalu diajari untuk apa ya, mendoakan tempat tinggal kita, mendoakan kota yang kita tinggali supaya kita bisa menjadi berkat, bisa kita membantu orang-orang yang ada di kota tujuan kita gitu kan, walaupun ini bukan kota kelahiran. Misalnya saya sekarang merantau ke Pekanbaru, ya saya harus mendoakan Pekanbaru, saya harus mendukung peraturan yang ada di sini, kira-kira begitu. Nah, maksud saya di sana gitu kan, saya berpikir ya harusnya orang Padang senang gitu, orang Padang senang ketika rumah makan Padang ini
bisa kita katakan berserakan gitu ya, ada di mana-mana gitu kan. Menurut saya harusnya senang gitu kan. Dan menurut saya lagi justru ini adalah sebuah keunikan gitu kan. Ketika misalnya katakanlah ketika orang Padang pergi ke Banten lalu makan di rumah makan Padang gitu kan karena dilihatnya rumah makan Padang terus pergi ke sana makan, tetapi mereka pas mereka makan di sana terus mereka tahu bahwa yang punya ini yang membuat masakan ini bukan orang Minang gitu kan. Nah, menurut saya ini adalah sebuah keunikan gitu kan. Mereka harusnya senang gitu. Kok bisa ya gitu kan? Kok bisa ya orang Banten bukan bukan orang Minang tapi bisa menyajikan masakan Padang walaupun katakanlah buatlah oke lah kita anggap walaupun memang masakannya cita rasanya jauh dari apa yang ada aslinya seperti yang di Padang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi menurut saya justru itu sebuah keunikan jadinya gitu kan. Misalnya kayak kami lah, ini makanan khas Batak untuk mama itu ikan arsik, ikan mas gitu kan. Misalnya saya pergi ke Jawa katakanlah ke Jawa gitu kan. Saya pasti senang gitu kan ketika melihat di rumah makan itu ada ikan arsik gitu kan. Itu kita pasti kan wow gitu kan. Ini pasti menyenangkan gitu. Kita pasti jadinya salut sama mereka walaupun mungkin rasanya tidak seperti yang saya tahu aslinya gimana rasanya gitu kan. It's okay gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi itu kita rasanya bangga gitu kan. Kita kayak wah kok ada ya gitu kan. Kok ada masakan ikan mas arsik di sini gitu kan. Ini siapa yang masak? Pasti kita penasaran kan. Kita tanya, misalnya kami orang Batak pasti nanya kan, baru apa kak gitu kan, marga apa kak gitu kan. Ya kita pasti terkejut kan kalau mereka bilang, oh saya bukan orang Batak, saya Jawa katanya gitu kan. Kok bisa? Pasti kita kan kagum gitu kan. Kita pasti senang gitu kan. Kok bisa kakak masak ini gitu kan. Apa suami kakak Batak atau ada keluarga Batak? Pasti kan jadinya ke sana pembicaraan. Nah, yang saya harapkan seperti itu gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan gitu kan. Kita ini kan perantau gitu kan. Misalnya seperti orang-orang Minang yang menuntut yang menutup rumah makan Padang yang di Banten itu gara-gara pemiliknya bukan orang Minang gitu kan. Apa ya? Harusnya mereka seperti yang saya bilang tadi senang terus mereka harusnya apa ya? Sebagai perantau, menurut saya begini, kita sebagai perantau kita harus bisa memajukan sebuah daerah kita tersebut gitu. Misalnya seperti teman-teman yang dari Padang sana yang ada di Banten, ya mereka kan sebagai mereka tinggal di kota orang, tinggal di Banten, mungkin KTP-nya juga mungkin sudah di Banten gitu kan. Ya mereka harus berusaha gitu. Gimana caranya untuk membuat Banten untuk maju? Ya caranya yang paling mudah kan sebenarnya transfer ilmu kan. Ini ibarat berteman gitu. Secara tidak langsung kan sebenarnya orang Padang sudah mentransfer ilmu, sudah menyebarkan ilmu masakan Padang, gimana caranya membuat rendang, begitu kan. Nah, seperti kita berteman gitu, misalnya seperti saya kuliah di Unri, Universitas Riau gitu kan, saya jumpa misalnya di sini orang Minang, orang Nias, orang Mentawai. Nah, sebagai sama-sama perantau gitu kan, yang sama-sama datang ke Pekanbaru gitu kan, kan nggak masalah gitu dan memang seharusnya pun kami harus bertukar pikiran kira-kira begitu ceritanya. Jadi harus saling transfer ilmu biar bisa memajukan Pekanbaru ini begitu. Jadi apa salahnya gitu kan ketika saya berasal dari Batak Toba misalnya dari Tarutung sana, apa salahnya saya menceritakan oh di kampung kami seperti ini. Misalnya kalau kami menanam cabai pakai mulsa plastik gitu kan, misalnya datanglah orang Nias, oh kalau kami enggak, kami pakai pot. Nah ini kan bisa dikolaborasikan kira-kira begitu ceritanya. Jadi kan ada sebuah transfer ilmu. Nah jadi yang saya bayangkan di Banten itu sebenarnya sedang terjadi transfer ilmu gitu kan, bahwa walaupun bukan orang Padang gitu kan, orang-orang yang di Banten yang mungkin dia bukan orang Padang tapi dia mendapat ilmu gimana caranya
membuat masakan Padang. Ya walaupun kembali lagi, walaupun cita rasanya tidak seperti aslinya gitu kan. Tapi ini kan sudah sebuah berkat jadinya kan. Ini sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku usaha rumah makan Padang yang ada di Banten sekalipun dia bukan orang Padang. Nah, harusnya itu benar-benar harus disyukuri gitu. Jadi saya justru melihat dari yang sisi yang lain bahwa orang Padang yang ada di Banten sebenarnya sudah sukses gitu. Sudah sukses untuk memajukan Banten gitu. Mereka sudah bisa mentransfer ilmunya. Jadi sudah bermanfaat gitu. Ya udah, ditingkatkan aja gitu. Jangan jadi seperti ini, jadinya dibatasi gitu. Dan lagi-lagi ya, kita harus melihat dampak negatifnya. Apa sih yang akan terjadi gitu kan. Jangan sampai terjadi dulu, baru kita menyesal kemudian. Yang penting kita pelajari bagaimana respon orang, bagaimana apa ya, mempelajari lah dampak-dampak negatifnya. Misalnya beginilah, ada saya juga baca, jadi dia sangat suka rumah makan Padang, terus karena dilihatnya lah rumah makan Padang ini menggunakan lisensi, akhirnya dia nggak mau lagi beli ke sana. Dia bilang begitu sama pemilik warungnya, pemilik rumah makan Padang. Dibilangnya, Bapak, saya tidak mau lagi beli makanan Bapak, jualan Bapak, selama Bapak masih menggunakan ini, katanya, memasang lisensinya. Karena bagi saya sendiri, bagi kami, lisensi ini adalah bentuk diskriminasi, katanya. Nah, yang rugi jadinya siapa coba? Yang punya rumah makan itu kan. Akhirnya jadi ada seruan begini, ya udahlah, suruh aja lah orang Minang itu semua pulang ke Padang gitu. Mereka jualan di sana aja, dan biar aja lah sesuku mereka yang beli begitu. Ini kan jadi sentimen yang sangat negatif gitu, sentimen yang sangat seruan, yang sangat bisa memecah belah gitu kan. Padahal bisa aja gitu kan, bisa aja sebenarnya tidak semua orang Minang pengennya begitu kan. Mungkin ada 1, 2, atau 3 kayak gitu, yang mungkin hanya di Banten aja mungkin. Tapi ya kita nggak tahu begitu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya serukan adalah, ya gimana lah caranya begitu kan. Gimana lah caranya biar kita nggak bertengkar, biar kita tetap bersatu gitu kan. Karena kalau misalnya IKM, bukan IKN ya, IKM, Ikatan Keluarga Minang, tetap memaksakan ini, bisa aja loh dampak yang lain itu, suku-suku yang lain melakukan hal yang sama kan. Misalnya pempek Palembang, bisa aja nanti orang Palembang lagi buat kayak gitu kan, buat lisensi. Jadi yang bisa menjual yang bisa menjual pempek Palembang ya hanya orang Palembang, katanya kan. Terus gimana lagi Pika Ambon, nggak tahu sih aslinya ya, aku cuma karena namanya Pika Ambon. Di Medan ini sangat terkenal loh Pika Ambon. Jadi datanglah lagi orang Ambon yang ada di Medan, pokoknya harus ada lisensinya, katanya. Coba datang lagi orang Batak misalnya, oke lah, walaupun ini haram bagi teman-teman yang muslim gitu, mohon maaf ya gitu, tapi BPK itu makanan favorit di adat Batak gitu, di Batak gitu kan, sebagai orang Batak itu makanan favorit gitu kan. Nah, BPK ini sebenarnya kan kepanjangan BI, Panggang Karo. Nah, jadi pemilik aslinya ini adalah Batak Karo. Sementara Batak itu kan ada 6 suku, 5 atau 6 suku. Nah, berarti kan saya sebagai orang Batak Toba yang bukan Batak Karo, berarti nggak berhak dong kan? Karena saya bukan dari Karo gitu. Nah, akhirnya yang kayak gini nanti bakalan terjadi gitu. Yang saya masukkan, jangan sampai hal yang seperti itu terjadi kan. Kalau teman-teman Batak perhatikan gitu kan, di kota-kota udah banyak BPK gitu. Kalau kita tanya mereka, itu ada banyak, bisa jadi dia orang Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Toba gitu kan. Dia bukan Batak Karo gitu kan, tapi tetap mereka jualan gitu kan. Apakah harus datang orang Batak Karo nuntut? Enggak, kami enggak, mata ini makanan khas dari nenek moyang kami, jadi harus pakai lisensi, katanya. Nah, mencegah yang seperti ini maksud saya, yang perlu kita
kita diskusikan, perlu kita antisipasi, karena ini bisa memecah gitu. Tapi ya ini semua terserah teman-teman saudara-saudara kita yang dari IKM ya. Tapi saya senang Bapak Andre Rosiade ya, mertuanya Arhan, kalau tidak salah yang saya tonton, dia sudah buat video klarifikasi bahwa ya semua bebas kok katanya untuk membuka rumah makan Padang katanya. Jadi saya senang karena kalau tidak salah Pak Andre ini adalah salah satu tokoh Sumbar yang saat ini cukup disegani lah. Jadi ya apa ya, saya mau bilang sih sama teman-teman IKM saya, kami ini sangat senang gitu. Kami sangat senang dengan masakan Padang karena jujur harganya terjangkau, terus rasanya juga enak gitu. Tapi jangan gara-gara memaksakan lisensi ini, akhirnya banyak orang tidak suka lagi untuk makan di sana, tidak suka lagi dengan masakan Padang. Kan bisa aja kan, karena sudah ada seru loh. Sampai ada yang bilang saya tidak akan membeli, saya tidak akan makan di rumah makan Padang kalau rumah makannya menggunakan lisensi gitu. Yang rugi yang punya rumah makan juga gitu. Itu sih cerita saya di siang hari ini. Jadi ya terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara. Horas.